Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah SAW. Semoga memberikan cahaya kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Tema kesempatan ini adalah hari Jumat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna darajat as-sawabi tatafawatu bihasbi tabqiri ila huduri sholatil jumu'ati. Fa kullama bakara bil huduri nala ajran akbar wa a'dama. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ikhtasala yaumal jumu'ati ghuslan janabati sumaraha fi sa'atil ula fa kana ma qarraba badanatan. Wa man raha fi sa'ati asyaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha fi sa'ati salisati fa ka'annama qarraba qabsan. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba darajatan. Summa wa man raha fi sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba baydatan. Fa idza kharaja al-imamu hadratil malaikatu yastami'una al-dzikra. Rawahu asy-Syaikhaini wa ashabus sunani. Artinya adalah sebagian dari keutamaan hari Jumat adalah bahwasanya derajat pahala yang dilakukan oleh seorang untuk melaksanakan sholat Jumat itu tergantung satu dengan lain, tergantung berbeda-beda, tergantung kepada kehadiran orang yang melaksanakan sholat Jumat. Apabila ia hadir lebih awal, lebih pagi, maka pahalanya lebih besar. Apabila ia terlambat, pahalanya pun juga kecil. Apabila seseorang pagi-pagi melaksanakan sholat Jumat, hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ia memperoleh pahala yang sangat agung dan pahala yang sangat besar. Hal ini didasarkan sebuah hadis yang sumbernya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian ia mandi dengan mandi wajib, kemudian ia melaksanakan hadir lebih awal pada hari Jumat, maka sepertinya hadir yang pertama maka dari pelaksanaan hari Jumat itu maka ia sepertinya ia adalah berkorban dengan unta badanah. Begitu juga ia kemudian hadir yang kedua pada waktu yang kedua, pada setelah hadir seseorang kemudian dihadiri yang kedua, yaitu kehadiran yang kedua dari peserta jamaah pada hari Jumat, maka ia adalah seperti pahalanya dia adalah berkorban dengan korban sapi. Begitu juga ketika ia melaksanakan datang ke masjid untuk melaksanakan hari Jumat, hadir ketiga dari seseorang yang ketiga pada jamaah di hari Jumat itu, maka ia adalah seperti ia adalah berkorban dengan kambing, satu kambing. Kemudian apabila seseorang melaksanakan sholat Jumat dengan hadir pada kehadiran yang keempat dari jamaah sholat Jumat, maka ia sepertinya adalah berkorban dengan korban jagung. Begitu juga sebaliknya ketika hadir pada jam yang kelima, pada waktu yang kelima dari seorang yang melakukan sholat Jumat pada kelompok 5 atau barisan 5 atau waktu atau gerombolan yang kelima dari peserta sholat Jumat, maka ia adalah seperti berkorban dengan korban telur. Apabila seorang imam apabila seorang imam telah keluar, apabila seorang imam telah keluar untuk melaksanakan khutbah, khatib telah keluar untuk melaksanakan khutbah, maka malaikat menyaksikan atas khutbahnya dan mereka semua mendengarkan, ingat dengan khutbah-khutbah yang dilakukan oleh khutbah yang dilakukan oleh seorang imam. Di sini adalah maka ketika seorang khatib
berdiri untuk melaksanakan khutbah, maka malaikat-malaikat mendengarkan atas khutbahnya tersebut. Hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekhoni dan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu beberapa perawi hadis. Fi riwayatin, maka di sini kita upayakan para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang spesial, hari untuk keluarga, hari untuk beribadah, hari untuk membaca sholat kepada Rasulullah SAW, hari untuk bisa datang hari Jumat melaksanakan sholat Jumat lebih awal, hari untuk bisa berbenah diri, membersihkan keadaan rumah, hari untuk kebersihan rumah, lingkungan. Juga hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita semua. Kita semua akan mau diberi yaitu cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua bisa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat, dan kita semua bisa mandi Jumat, kita semua bisa melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, maka akan diberi kebahagiaan cahaya nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian wa fi riwayatin lahuma idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubuna al awwala fal awwala wa masalul muhajjiri al mubakkir kama salladhi yuhti badanatan summa ladhi yuhti baqaratan summa kabsan summa darajatan summa bayda'a fa idza kharajal imamu tawaw suhufahum yastami'una adzikra. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam, yaitu dua imam, yaitu Imam Syekhoni dan Imam Syekhoni. Sebuah riwayat ada sebuah hadis berikut ini: apabila telah datang hari Jumat, maka dilaksanakan sholat Jumat, maka malaikat-malaikat pada yaitu berdiri di pintu-pintu masjid. Mereka menulis seseorang yang datang satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Mereka menulis siapa yang paling awal, siapa yang paling pagi lebih datang, siapa yang paling awal, begitu seterusnya. Kemudian para malaikat itu kemudian memberikan hadiah kepada mereka, yaitu unta. Kemudian juga malaikat memberikan hadiah kepada mereka, yaitu sapi. Kemudian malaikat memberikan hadiah kepada mereka, yaitu kambing. Kemudian malaikat memberikan hadiah kepada mereka, yaitu pahalanya seperti yaitu seperti hadiah kepada mereka kambing, kemudian jagung, kemudian telur. Apabila seorang imam keluar untuk melaksanakan khutbah Jumat, maka buku-buku mereka dilempit, ditutup oleh malaikat-malaikat, karena malaikat-malaikat mereka semua adalah mendengarkan khutbahnya si khatib. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bergegas lebih awal di saat dilaksanakan sholat Jumat itu adalah lebih utama, supaya pahala kita lebih besar, supaya kita dicatat lebih awal oleh malaikat-malaikat. Kita mendapatkan hadiah dari malaikat lebih baik, lebih besar, yaitu hadiah unta atau hadiah sapi atau minimal kambing. Jangan sampai jagung atau jangan sampai telur. Ya, jangan sampai telur atau jangan sampai jagung, minimal kambing. Datang yang ketiga dari kelompok atau rombongan yang ketiga di saat pelaksanaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayat Ahmad qila li Abi Umamah radhiyallahu anhu ya Abu Umamah laisa liman jaa ba'da khurujil imami Jumatun qala bala walakin laisa mimman yuktabi fi suhfi. Dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Imam Ahmad, diucapkan kepada Imam Abi Umamah, diucapkan kepada Imam Abi Umamah, hai Abi Umamah, tidak ada bagi seseorang yang mereka adalah datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian apakah bagi siapakah orang yang telah datang setelah keluarnya imam, mendatangi setelah imam berkhutbah, kemudian baru datang, seorang baru datang setelah imam berkhutbah. Kemudian Abi Umamah menjawab, ya, tetapi orang yang keluar, orang yang baru datang, makmum yang baru datang di saat
seorang khatib itu sudah melaksanakan khutbahnya, maka kedatangan seseorang yang terlambat itu tidak dicatat di dalam suhuf malaikat, tidak dicatat dalam suhuf malaikat. Artinya orang yang terlambat pelaksanaan kedatangannya ke melaksanakan sholat Jumat di saat khatib sudah berkhutbah baru datang ke masjid, maka ia amalnya tidak dicatat, maka ia termasuk bagian dari orang yang tidak dicatat dalam suhuf atau buku catatan malaikat-malaikat. Yani anal kitabata fi suhufi ala maratiba mukhtalifatin kama hiya aidan mukhtalifatun fi raqiha wa manzilatiha indallahi ta'ala fasahifatu alati tabifiya al-mubadiruna ila sholati qabla al-khutbati la sya'nun wa raqun khaswan. Yakni maksudnya hadis yang di sini adalah bahwasanya buku catatan yaitu suhuf malaikat itu sesuai dengan derajat yang beda-beda satu seorang dengan orang yang lain, karena adalah perbedaan derajat dan mulianya kehadiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka buku catatan atau suhuf yang dicatat oleh malaikat, di mana seseorang melaksanakan sholat Jumat dengan segera, dengan cepat-cepat, dengan segera awal waktu sebelum khutbah, maka dia mempunyai keadaan dan derajat yang sangat bagus. Ia termasuk orang yang dicatat oleh malaikat mempunyai keadaan, yaitu keadaan dan derajat yang sangat bagus karena datangnya ke masjid untuk melaksanakan Jumat itu lebih awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna fi yaumil jum'ati sa'atun hiya afdalu sa'atiha wa fiha al-ijabatu. Fa Nabi Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma asamita abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil jum'ati. Qultu na'am sami'tu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ma baina ayajlisal imamu yakni alal mimbari ila ayyuqadha sholatu. Rawahu Muslimin wa ghairuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam yang lain yang dari Abi Burdah bin Abi Musa. Abi Burdah bin Abi Musa berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, yaitu Abi Burdah bin Musa, Hai Abi Burdah bin Abi Musa, apakah kamu mendengar bapakmu? Ia menceritakan sebuah hadis yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yaitu keadaan waktu hari Jumat. Saya menjawab, saya mengatakan iya, saya mendengarnya. Di mana bapak di mana ia adalah telah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Waktu di mana waktu yang sangat baik. Waktu yang sangat baik adalah pada hari Jumat adalah waktu di antara seorang imam duduk di atas mimbar, yaitu si khatib yang khutbah di atas mimbar, sampai kepada waktu yaitu dilaksanakannya sholat Jumat. Itulah waktu yang sangat baik, itulah waktu yang sangat utama, itulah waktu yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat khutbah telah selesai berkhutbah, kemudian ia duduk sebentar. Sebelum ia berdiri kemudian ia duduk sebentar, maka peserta sholat Jumat ini disunahkan untuk berdoa sejenak. Waktu itulah waktu yang sangat baik, waktu yang sangat bahagia, waktu yang sangat waktu yang sangat baik, yang sangat utama, di mana seseorang makmum kita semua disunahkan untuk melaksanakan yaitu doa bersama di masjid. Supaya kita semua diberi kekuatan zahir batin, apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita, duduk di antara ketika khutbah sudah selesai khutbah, berdiri sejenak, kemudian sampai khutbah atau khatib itu adalah berdiri kembali untuk menutup khutbah. Waktu itulah waktu yang sangat baik untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang fadilah, waktu yang sangat utama. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua, selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dalam kehidupan kita. Allah memberikan yaitu keutamaan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.